TBK-nya ambiar. Jadi yang dipelajarin apa, yang keluar apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Spesial banget untuk pertama kali ini aku take video dengan angkatan 2019 formasi diploma. Coba Mas perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuda Waskita, biasa dipanggil Yuda. Saya asli dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Saya di sini penempatan di Balai Harta Peninggalan Surabaya, Kanwil, Jawa Timur. Oh, baik. Jadi statusnya sekarang masih CPNS. Masih CPNS ya. Mas, dulu waktu daftar itu Mas lulusan apa? Lulusan tahun berapa? Ijazahnya apa? Saya dulu lulusan tahun 2019, ijazah saya komputerisasi akuntansi. Waktu daftar dulu masih pakai SKL karena belum keluar ijazahnya. Gitu ya, pakai SKL. Terus kalau transkrip nilainya pakai SKL juga? Saya transkrip nilainya pakai transkrip nilai sementara. Pakai transkrip nilai sementara. Untuk formasinya yang dipilih saat itu? Saya waktu itu memilih formasi pengelola BUMN. Pengelola BUMN. Barang milik negara. Barang milik negara. Terus yang Mas tahu waktu daftar di tahun 2019 itu untuk jurusan ijazah Mas yang diploma 3 itu ada formasi apa aja Mas? Untuk waktu itu kalau nggak salah ada penata keuangan, terus pengelola BUMN dan juga peranata laporan keuangan waktu itu. Yang tiga ini yang bisa daftar dari jurusan saya itu. Cuma saya kenapa milih BUMN karena waktu itu saya asumsinya saingan saya kan dengan anak-anak akuntansi pasti memilih yang keuangan. Namun waktu pengumuman administrasi, wah ternyata pengumuman itu membuat saya kaget itu karena semua berasumsi sama dengan saya. Dan yang terjadi itu untuk pengelola BUMN seleksi administrasi yang lolos cuma sampai 3.500 sekian. Padahal yang dibutuhkan cuma 23 orang. 23 itu ya? Iya. Kalau misalnya lulus ke SKB kan harusnya kali 3 ya? Iya, jadi sekitar 69 orang berbanding 3.500. Kalau yang dua formasi lainnya itu? Yang dua formasi itu nggak sampai 500, yang satu itu 500-an, yang satu cuma 300. Yang dibutuhkan juga sama jumlahnya, malah lebih banyak, sekitar 25 orang. Kenapa menurut Mas kok lebih banyak yang milih pengelola BUMN? Ya mungkin kayak itu sih asumsi saya itu yang di awal. Karena pasti banyak yang milih yang keuangan, akhirnya pasti BUMN aja gitu. Ternyata ya sudah, jalanin aja, coba. Atau mungkin juga ada yang berasumsi bahwa nanti kerjanya lebih sulit nih kalau keuangan. Udahlah pilih pengelola BUMN gitu kali ya? Iya, mungkin pikirannya juga gitu. Kalau yang BUMN kan nggak begitu sulit, kalau yang keuangan kan harus jelimet ngurusin angka-angka gitu. Sampai berapa tadi? 3.500? 3.500. Berarti kan baru lulus, terus nganggur atau udah kerja? Nganggur Mas. Jadi waktu itu mau daftar, udah daftar sana sini sih. Jadi aku lulus itu yudisium bulan Agustus. Agustus itu cari kerja sana sini nggak dapet. Akhirnya pembukaan CPNS di bulan September kalau nggak salah waktu itu. Saya coba aja. Dan kebetulan waktu administrasi awal lolos. Akhirnya waktu itu mau daftar kerja lagi sama ibu nggak boleh. Udah fokus aja dulu CPNS sampai selesai. Sampai nanti gugurnya di mana biar fokus. Jadi bener-bener sama ibu itu nggak boleh kerja sana sini, biar fokus gitu. Betul. Biasanya kan CPNS itu bukanya barengan Mas ya? Iya. Mas sempat nggak nyari-nyari di formasi lain, kementerian lain, instansi lain yang jurusan Mas itu ada? Sempat Mas, karena waktu itu sebenarnya saya pengennya di Kemenkeu. Karena dari lulus SMA itu saya udah ngincar Kemenkeu. Saya lulus SMA itu daftar STAN 2 kali gagal, SNMPTN gagal, SBMPTN gagal, akhirnya masuk swasta. Tapi alhamdulillah kerjanya negeri. Jadi waktu itu udah cari-cari referensi dan satu-satunya instansi yang bisa pakai SKL itu cuma Kemenkumham. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti udah sempat ini ya ngeriset ya ibaratnya? Ya ngeriset dari Sabang sampai Merauke itu sudah aku ranking semua itu. Yang dari komputer akuntansi itu mana aja yang bisa. Terus dilihat lagi persyaratannya. Mana yang bisa pakai SKL, mana yang perlu TOEFL, mana yang perlu ini itu dan sebagainya. Tak coret-coret dan tersisa Kemenkumham. Gak ada sertifikat TOEFL. Gak ada TOEFL pun bisa masuk. Untuk persiapannya SKD itu Mas mulai dari berapa bulan sebelumnya dan referensi belajarnya itu gimana?
Wah, kalau untuk sejujurnya nih ya, kalau misalkan mau itu saya menyiapkan itu sekitar 3 bulan sebelumnya. Tapi pada kenyataannya itu saya belajar cuma 1 minggu sebelumnya. Karena ya gitu, waktu itu saya masih suka main game. Game apa, Mas? Mobile Legend. Ya gitu, jadinya beli materi sana sini. Memang sih kalau setiap di Telegram kan ada itu yang jual-jual materi, tak beli. Terus ada yang tryout, ikutin tryout. Jadi paling cuma yang 3 bulan sebelumnya itu cuma ikut tryout aja. Yang benar-benar intens itu 1 minggu sebelum ujian. Sebelum ujian SKD-nya ya? Iya, sebelum ujian SKD itu 1 minggu itu benar-benar intens. Yang 2 hari sebelum ujiannya itu benar-benar dari pagi sampai malam full pegang buku. Full pegang buku. Mungkin juga gitu. Kalau TWK nih, yang Mas pelajari dengan kenyataan di hari H itu sama nggak? TWK-nya ambiar. Jadi yang dipelajarin apa, yang keluar apa itu. Jadi waktu ujian itu TWK lebih banyak penalarannya. Jadi misal itu butir-butir Pancasila yang mana ini, langsung dibikin soal cerita. Nanti di akhir soal itu kasus di atas itu merupakan pengamalan butir sila Pancasila nah itu yang bikin sulitnya. Oh gitu ya. Jadi ngapalin UUD nggak ada yang keluar. Sama sekali nggak ada yang keluar. Nggak ada hafal-hafalan ya? Nggak ada hafal-hafalan, penalaran semua. Berarti kalau yang tahun ini ikut seleksi jangan sampai hafalan. Kecuali pengamalan sila. Pengamalan Pancasila itu benar-benar jadi 45 butir Pancasila itu keluar semua. Itu ya dicatat ya teman-teman, jangan sampai nanti hafal-hafalan. Jangan sampai hafalannya jeblok lagi. Upah itu nanti. Terus Mas, kalau yang Mas terapkan strateginya itu ngerjakan dari TWK, TKP atau TIU dulu? Kalau saya itu orang yang suka ngerjain urut, jadi dari nomor 1 sampai nomor akhir. Tapi kalau misalkan teman-teman nih ada yang misalkan lebih suka TKP dulu boleh, mau TIU dulu boleh, TWK dulu boleh, ya terserah sih. Tapi kalau saya pribadi itu nggak suka mengerjakan yang loncat-loncat, jadi urut dari awal. Nanti kalau misalkan udah selesai, balik lagi dari awal. Waktu ngerjakan itu kalau yang sulit Mas tinggalkan atau Mas kerjakan yang sulit? Kalau yang sulit itu kalau misalkan ada ragu di 2 pertanyaan, saya pilih salah satu dulu, tapi saya tandain di kertas orator yang dikasih tandain. Tapi kalau memang bener-bener nggak tahu jawaban, saya tinggal. Oh gitu ya. Jadi kalau Mas ragu-ragu 2 soal, Mas jawab dulu, dikasih coretan di kertas, nanti akan diulang lagi di awal. Tapi kalau bener-bener nggak tahu, lewat langsung. Oke. Buat nanti kalau misalkan ada waktu lebih, udah hitung benik aja. Ini pengalaman Mas keberapa kali untuk ini pertama kali saya lulus, daftar langsung, alhamdulillah lolos. Oh iya, alhamdulillah. Pertama kali lulus pakai SKL, ikut seleksi pertama kali dan lulus jadi dan lulus. Alhamdulillah. Waktu itu kebetulan lihat YouTube, langsung lihat channelnya Bang Oksor, langsung saya ikutin semua. Tapi ternyata ambiar. Apalagi gak ada yang keluar. Sesat ternyata TWK-nya. Makanya teman-teman jangan sampai diikutin itu yang materi-materi TWK ya. Ya ampun, saya juga merasa berdosa ya. Tapi alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Dapat skor berapa Mas? Waktu SKD itu 387. Alhamdulillah. Pesimis gak? Apa optimis waktu itu? Waktu mengerjakan itu ya pesimis sih Bang. Karena waktu awal itu kan 3.500, yang diambil cuma 69. Sedangkan waktu tryout itu nggak sampai nyentuh 380-an. Paling baik itu 352. Lebih seringnya 300, 310. Waktu ujian itu udah selesai 387. Aku itu di situ kayak ngestak itu loh, diem. Ini bener nggak sih nilaiku, sampai sama panitia itu didatengin. Kenapa Mas, ada yang masalah itu? Enggak, ini nilainya ini. Iya Mas, beneran yang ini. Iya, sampai nggak percaya sendiri dapat segitu. Karena tryoutnya lebih kecil. Kebanyakan malah tryoutnya lebih besar, pas harinya lebih kecil biasanya gitu. Iya, biasanya gitu. Makanya waktu itu kaget juga sih. Ada nggak yang Mas ingat dan bisa kasih tahu di sini? Contoh soalnya walaupun nggak harus pasti. Contoh soalnya misal gini. Ini entah masuk TWK atau TKP ya, karena waktu itu TKP sama TWK itu soal cerita jadi mirip-mirip sih. Waktu itu gini. Pada saat Anda ingin berangkat bekerja, namun kebetulan tetangga Anda itu meninggal, dan Anda mengurungkan niat untuk berangkat bekerja karena untuk mengularkan simpati dan membantu tetangga Anda yang meninggal. Itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Kayak gitu ya? Iya, begitu. Kalau TIU Mas, kalau TIU ada nggak yang Kalau TIU yang lebih banyak itu deret figural waktu itu. Paling banyak deret figural, terus ada juga yang perbandingan kayak misalkan
jembatan yang dibangun dalam waktu 1 minggu oleh 2 pekerja. Apabila ingin dikerjakan dalam waktu 3 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Itu paling banyak seperti itu. Deret figuran itu yang kayak gambar-gambar. Yang gambar-gambar, terus deret angka juga banyak juga yang keluar. Itu waktu itu yang deret angka itu dapat sekitar 11 soal. Wih, 11 soal, deret angka, deret figural itu dapat 6 soal. Lumayan itu. lumayan gampang ya menurut Mas. Lumayan gampang itu. Yang penting logikanya jalan aja sih. Misalkan 1, 3, 5, nanti berapa seterusnya itu banyak banget sih, itu membantu banget itu waktu itu. Terus waktu Mas tahu nilai 387 tuh Mas optimis gak? Oh, aku masuk nih 3 kali formasi. Waktu itu langsung optimis karena pas di sesiku itu kebetulan saya sesi pertama ranking 6. Oh, Jadi tak pikir-pikir ya bisa lulus lah. Minimal kalau misalkan ranking 69 lah gitu waktu itu. Tapi terakhir lagi. alhamdulillah waktu pengumuman SKD itu ranking 17. Ranking 17 Dari kan? 3.500. Dari 3.500 dan yang akhirnya lolos 69. 69. Oh. Jadi waktu itu ya udah optimis sih. Optimis, alhamdulillah. Terus ketika Mas sudah optimis, itu kan corona habis itu kan? Corona habis itu. Corona toh? Corona. Nunggu ujiannya juga lama. Ujian SKB CAT-nya itu dilaksanakan kapan dan persiapannya Mas itu apa aja? Waktu itu seharusnya SKB bulan Maret atau April kalau nggak salah. Terus diundur sampai bulan September atau Oktober kalau nggak salah itu. Dan persiapannya jujur waktu itu pengelola BUMN sama sekali nggak tahu apa itu kerjanya, terus materinya apa, jadinya ya sama kembali lagi beli materi lagi tentang. Waktu itu tak cari, pengelola BUMN itu masuk ke jabatan fungsional umum atau jabatan fungsional tertentu. Karena waktu itu kan kisi-kisinya untuk CFU sama CFT itu beda sama yang jabatan pelaksana. Oke. Waktu itu tak cari ini masuknya kemana, akhirnya tak asumsikan pengelola barang itu masuk ke PPBJ, pengelola barang dan jasa. Akhirnya aku pelajarin yang itu, pengelola barang dan jasa, dan akhirnya sama sekali nggak keluar. Nggak keluar. 2 kali beli materi nggak keluar semua. Itu bulan apa waktu SKB CAT-nya? Kalau nggak salah September, kalau nggak itu Oktober. Oke. Berarti Mas itu kan masih punya waktu banyak tuh ya buat Banyak. belajar ya? Mm. Nah, Mas punya waktu banyak buat belajar. Mas tahu nggak waktu itu SKB CAT berapa soal sebelum hari H ya? Sebelum hari H, berapa soal dan berapa menit kayak gitu? Waktu itu untuk CAT-nya sama 100 soal dan waktunya juga sama 90 menit. Sistem skornya juga sama kayak SKD, persis sama persis. Sama persis ya? Sama persis. Berarti kalau benar 5, kalau salah 0. Iya. Nah, bisa nggak Mas jelasin waktu SKB CAT-nya itu yang Mas ingat tipikal soalnya seperti apa sih? Waktu itu tipikal soalnya lebih banyak ke materi kuliah sih. Jadi waktu itu kan jurusan yang bisa milih itu komputer akuntansi dan akuntansi. Jadi kebanyakan soal-soal terkait dengan akuntansi. Dan juga ada beberapa soal terkait permen-permen sih, cuma nggak terlalu banyak, cuma berapa dari 100 soal itu keluar paling nggak 6 atau 7 soal. Sisanya itu full akuntansi semua. Penjurnalan, terus akuntansi dasar, sampai ngitung yang apa itu FIFO-LIFO itu juga keluar. Kan waktu CAT kan 100 soal ya, aku ulangi ya karena aku belum ngeh ini. Ya, Banyakan materi kuliah atau terkait dengan peraturan permen mengenai BUMN, teknis hal kerja, atau banyakan materi kuliah? lebih banyak materi kuliah, Berapa persen? 70%. 70 berbanding 30. 30. Ada nggak Mas KB CAT-nya itu Ya, yang di luar 2 hal itu? nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak Misalnya bahasa Indonesia apa itu? Nggak ada sama sekali. Pancasila Jadi juga waktu nggak ada. SKB itu memang benar-benar udah menjurus ke bidang yang dituju dan juga basic pendidikannya. Dapat skor berapa? Ingat nggak? Waktu SKB itu 335. Oh iya. 335. Itu tahu nggak ranking berapa? Wah, untuk SKB ini agak jelek sih. Jadi dari 69 itu saya ranking 28. Itu apakah file dari hasil SKD itu dilampirkan di pengumuman terus dipotret atau nggak ada? Cuma tahu skor doang gitu? Waktu SKB itu memang skor SKB aja, jadi pas pengumuman di SKB memang tak ranking sendiri. Kan waktu itu saya bikin kayak Quick count. perankingan quick count sendiri itu, quick count sendiri. Untuk SKD-nya udah tak buat, terus SKB-nya itu 28, tak tambah sama yang SKD awal.
masih belum masuk yang 23, makanya waduh ini lolos gak ya itu. Makanya tak pikir lagi, wah harus ngebut di wawancaranya itu di WPFK-nya gitu. Berarti ranking sementaranya 28? 28 waktu itu. Nah, dari informasi yang harusnya keterima 23 ya? Iya, 23. Dari 69 peserta. Dari 69 peserta. Pesimis gak waktu itu? Waktu itu pesimis banget. Yang tadinya udah, wah 17 nih bisa lolos nih. Pahit-pahitnya bisa 23 lah. Tapi pas SKB itu memang sama sekali nggak belajar terkait materi akuntansi. Materi kuliah itu sama sekali nggak belajar. Belajarnya yang bareng, ya jadi banyak materi-materi yang miss sih. Jadi itu yang bikin anjloknya di situ. Persiapannya Mas itu apa aja? Terus waktu hari H itu seperti apa wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan? Waktu WPFK itu ya sama, saya cari materi juga, apa yang perlu dipersiapkan, terus share-share pengalaman juga. Kebanyakan itu di situ kan nampilin keterampilan. Jadi waktu itu saya terfokus mau nampilin apa nih. Tapi tak pikir juga misalkan mau nampilin musik harus bawa alat musik sendiri. Repot juga ke kota orang bawa alat musik. Terus tak pikir lagi mau nyanyi juga nggak bisa. Akhirnya ya sudah. Waktu itu bisa editing sih, jadinya waktu itu udahlah nekat aja, nanti kalau misalkan ditanya keterampilannya apa, saya bisa edit Pak. Pikirnya gitu. Edit apa? Edit gambar, edit video yang standar aja bisa sih. Jadi waktu itu yang tak bawa cuma laptop, yang paling ringan, jadi kemanapun bawa laptop. Iya. Dan waktu hari H, Waktu hari H, ada pemeriksaan fisik nggak? waktu itu cuma pemeriksaan fiksinya, ya itu sih tato tindik. Tapi yang bikin kaget itu waktu itu saya pemeriksaan fisik ikut di Kanwil Jogja, dan itu memang suruh telanjang, cuma pakai celana dalam, pakai sempak. Pas wawancara dapat pertanyaan apa? Jawabannya apa? Waktu itu seputar ini aja sih, keluarga saya. Jadi coba jelaskan apa yang itu, keluargamu gimana, terus kamu anak berapa. Terus yang masih inget banget itu satu, ditanya apa masalah yang sampai detik ini belum terpecahkan dan apa solusinya. Waktu itu sempat mikir apa ya, masalah apa, tak pikir-pikir aja. Saya jawab itu masalah yang sampai ini belum selesai juga ya. Saya udah coba kerja sana sini, daftar sana sini, masih belum diterima. Lalu solusinya apa Mas? Akhirnya waktu itu saya bikin project, kebetulan kan saya bisa edit, bisa bikin aplikasi sederhana, ya gitu. Cuma bikin konten kreator IG gitu, bikin editing video, editing itu juga. Terus kebetulan ibuku itu kerja di butik, butiknya itu mau mengembangkan butiknya biar lebih gede, butuh website, tak buatkan website waktu itu. Oh, keren ya Mas. Jadi kepikiran aku pas dengar pertanyaan tadi itu apa ya yang mau dijawab ya. Tapi untungnya sampean ngerti jawabannya itu ya, cari kerja itu. Cari kerja itu susah waktu itu jadinya. Iya, betul, yang tak jawab itu masalah yang paling besar yang belum terselesaikan apa, yang tak jawab itu. Iya, nanti kalau saya udah lulus Pak, udah terselesaikan ini Pak. Iya, makanya diluluskan, akhirnya langsung selesai ini. Mungkin waktu itu pengujinya, wah simpati bener ini anak kasih nih, udah tak luluskan gitu biar selesai masalahnya gitu. Udah bantu orang tuanya juga. Iya, udah bantu orang tuanya juga. Pertanyaan lagi itu, kalau misalkan dapat masalah itu mau ditinggalkan atau dihadapi meskipun gagal. Waktu itu tak coba, ya saya hadapi dulu Pak, meskipun nanti hasilnya pahit, pasti tetap ada solusinya gitu. Ada yang lain itu ditanya juga, keahliannya apa gitu. Saya bisa edit ini Pak, bisa ini. Oh Corel bisa? Bisa Pak. Kebetulan pengujinya waktu itu bisa editing juga. Akhirnya ditanya-tanya, tak kira untuk praktek. Tapi setelah itu, Mas coba Mas berdiri Mas. Balik badan, maju jalan. Kok langsung PBB? Kaget juga waktu itu, nggak persiapan PBB, tahu-tahu langsung PBB gitu. Yang tak persiapan untuk editingnya, malah editingnya nggak ditanya, malah PBB. Waktu itu langsung di aula itu PBB sendirian, yang lainnya langsung tengok sana, tengok sini, udah bener-bener keringet dingin keluar semua itu. Keluar skornya kapan dan dapat skor berapa? Keluar skornya itu maghrib. Saya waktu itu nggak lihat skor sih, jadi yang ngasih skor itu teman saya. Bilang, wah selamat ya lolos, bilangnya gitu. Aku bilang, emang udah keluar nilainya itu? Udah keluar itu dari Pajang. Akhirnya langsung ke Kanwil ngecek apa bener waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya lihat sama seseorang, alhamdulillah dapat nilai 91. Alhamdulillah. Di sesiku itu paling tinggi, 91.
Tips dan caranya ya itu aja sih, perbanyak latihan, perbanyak belajar, dan juga yang paling utama itu apapun yang keinginan orang tua, apapun omongan orang tua itu harus diturutin. Karena saya mengalami sendiri waktu itu, benar-benar waktu ujian itu, ibuku itu benar-benar tirakat. Jadi setiap hari kelahiran saya itu weton, kalau misalnya orang Jawa itu bilang weton, itu selalu dipuasain. Akhirnya timbal baliknya itu ya ibu minta apa tak bantu, ibu apa tak bantu, akhirnya ya cuma itu aja sih, ibu dan ibu. Ibu bilang udah fokus aja ujian. Udah fokus aja, fokus. Nah, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Untuk teman-teman apabila di kemudian hari mau daftar formasi pengelola barang, itu pelajari terkait dengan peraturan-peraturan barang itu, peraturan PMK yang ngatur barang itu apa aja yang bisa, kan di setiap satker itu ada, apa yang boleh diajukan, apa yang nggak boleh, itu harus paham. Nanti karena kerjanya itu berkaitan dengan itu, seenggaknya kalau misalkan nggak masuk soal, nanti kalau misalkan kalian lulus itu nggak gaptek itu apa, nggak gagap. Karena saya itu awalnya ngalamin sendiri, sama sekali nggak tahu apapun itu barang apa ini, akhirnya tanya sana tanya sini, akhirnya ya benar-benar belajar lagi dari awal. Oh ya Bang, nanti buat teman-teman yang misalkan butuh materi terkait dengan pengelola barang atau PPBJ itu, saya sudah mengumpulkan jadi satu, nanti bisa disertakan link di bawah ya Bang. Iya, boleh. Jadi walaupun kementerian manapun seharusnya paling enggak ya mirip-mirip ya. Sama. Jadi waktu itu juga sharing juga sama anak-anak Kementerian Agama kalau nggak salah, atau Mahkamah Agung itu sharing soal terkait pengelola barang. Jadi waktu itu Mahkamah Agung ujian lebih dulu, saya tanya yang keluar apa, dan saya rangkum sama soalnya persis. Alhamdulillah ya, siap. Terima kasih banyak ya Mas Yuda ya, mau sama-sama berbagi Bang. sharing, dan nanti kalian bisa download di link di bawah seperti yang Mas Yuda tadi bilang di kolom deskripsi video. Di situ juga ada aplikasinya CAT, bisa buat simulasi juga. Oh gitu, bisa diinstal di HP atau di laptop? Di laptop nanti. Di laptop. Oke. Buat teman-teman yang lagi saat ini lagi persiapan CPNS, belajar terus dan jangan lupa berdoa. Yang paling utama itu berbakti sama orang tua dan juga jaga kesehatan karena masih pandemi. Sekian dari kami, kita doakan semoga Mas Yuda segera diangkat jadi PNS. Semoga kalian semuanya lulus tahun ini atau tahun depan atau tahun berikutnya, yang penting kalian lulus semua, bisa jadi PNS atau PPK, CPNS dan lain sebagainya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BAP pasti setia.